Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari mata kuliah Legal Drafting atau Teori Perancangan Hukum, saya ucapkan selamat datang. Ini bagi teman-teman yang ini baru pertama kali ya kalian perkuliahan menggunakan Zoom. Ada nggak mata kuliah lainnya yang menggunakan Zoom juga semester kemarin? Speakernya hidupin aja nggak apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Baru pertama kali ini berarti? Iya. Iya, baru pertama ini, Pak. Biar pengalaman. Kalau bahasanya Jokowi ini era new normal. Jadi mau nggak mau ya kita harus terpaksa beradaptasi. Karena seperti yang kita ketahui, memang COVID ini masih sangat masif. Sekarang malah katanya semakin banyak ya yang kena ya. Jadi Iya, ya Pak. lebih aman di rumah. Oke. Ini berarti pertemuan pertama kita. Sengaja saya memang pertemuan pertama menggunakan media Zoom biar lebih mungkin lebih nikmat. Dengan ketemu gini kan kita jadi tahu, bisa ngelihat muka masing-masing. Di sini saya lihat banyak yang tiba-tiba pakai kerudung semua ya. Yang cowok-cowok nggak ada yang pakai rambut dicat gitu ya. Junior kalian ada loh yang barusan ini saya zoom. Dia ada yang rambutnya dicat warna kuning, hijau, biru. Ini Akbar pakai topi dicat nih biasanya nih. Iya Akbar. Ya nggak denger. Oke. Udah 19 mahasiswa. Langsung aja kita mulai. Sebelumnya saya infokan dulu. Untuk mata kuliah saya kemarin, saya rasa teman-teman udah pada lihat semua. Hasilnya gimana? Hukum internasional gimana kemarin hasilnya? Hasil apa Pak nilainya? Hah? Hasil nilainya apa? Nilainya gimana? Oke. Nampaknya karena beberapa saya lihat ada mahasiswa yang belum UTS, belum UAS kemarin, kemudian dapat nilai jelek. Maka dari itu di perkuliahan kita, berarti saya mengampu 2 mata kuliah ya untuk kelas kalian. Legal drafting sama apa satunya? Satunya apa? Lupa, Pak. Nah, legal drafting sama hukum keuangan dan hukum perizinan. 2 mata kuliah, 6 SKS. Maka saya infokan dulu sebelumnya. Untuk mata kuliah saya nanti, sama dengan yang perkuliahan sebelumnya, cuman yang harus saya tekankan, karena ini juga sifatnya daring, jadi mungkin kadang kalian lupa, untuk mata kuliah saya, ketika kalian ada yang kurang, baik itu UTS, UAS, absensi, ataupun tugas, segera menghubungi saya. Kalaupun belum, segera tanyakan ke teman-teman yang lain. Coba inilah, yang aktif. Soalnya saya sendiri kalau misalnya ada yang belum UTS atau UAS, saya posting di grup. Kadang anaknya baca, tapi banyak juga yang enggak. Hasilnya apa? Ketika mau KRS baru WA saya, Pak, saya belum ujian. Itu pas KRS. Kalau bisa jangan seperti itu, ya. Usahakan selalu yang aktif. Oke, itu. Terkait dengan mata kuliah kita hari ini, apa? Halo? Hai. Kita mata kuliah apa hari ini? Teori perancangan hukum, Pak. Oke. Speakernya hidupin semua aja nggak apa-apa. Mikrofonnya hidupin semua aja. Ya, Pak. Kita hari ini kuliah teori perancangan hukum atau bahasa kerennya legal drafting. Oke. Buat yang nggak tahu legal drafting itu apa, itu legal drafting adalah pekerjaan yang dilakukan legal drafter. Ya, legal drafting yang dilakukan, legal drafter yang melakukan. Bahasa kerennya adalah perancang hukum. Nah,
perancang hukum tuh profesi yang cukup menjanjikan loh. Pak Her ini di sebelah saya kemarin baru ini ya Pak. Pak Her. Nah, Pak Her ini di sebelah saya kemarin barusan jadi perancang perda tentang apa Pak? Nah, perda perlindungan perempuan Pak Her. Kemarin diundang sama pemerintahan daerah untuk merancang merancang perda perlindungan perempuan di Semarang ya Pak. Di Provinsi Jawa Tengah. Untuk fee-nya jangan tanya, gede. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen mendalami mau jadi legal drafter, silakan hubungi saya atau Pak Her. Kebetulan saya dulu pernah jadi tim untuk legal drafting terkait apa ya kemarin dulu aku lupa. Oh ini warisan budaya non bendawi. Undang-undang warisan kebudayaan. Itu sama tim dari Universitas Muria sama 16 tim pokoknya. Saya waktu S2 dulu. Fee-nya lumayan. Terus sedikit cerita aja. Oke. Jadi sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih. Fikri coba. Fikri, kameramu kenapa itu? Halo, Fikri. Iya, Pak. Masih semangat? Insya Allah masih, Pak. Makan belum? Oh, belum, Pak. Kasian. Oke, Fikri. Legal drafting itu apa yang tidak kamu tahu? Perancang undang-undang, Pak. Pernah lihat Belum, nggak ya, Pak. kayak gimana? Belum pernah, Pak. Oke. Sayangnya ini nggak bisa nge-share ke saya ya. Nggak apa deh. Kapan-kapan nanti saya ini. Mungkin minggu depan gimana Pak? Perlu saja ini. Kita diskusi bareng itu Pak, nyatakan ini. Oke. Ini menarik banget nih. Gimana, ini kebetulan kan Pak Her punya pengalaman juga nih di bidang legal drafting. Terus, minggu depan mungkin saya akan mengadakan diskusi bincang sama Pak Her terkait legal drafting, yang akan saya bentuk jadi video. Nanti akan saya share ke teman-teman nih, untuk minggu depan. Tapi hari ini kita fokus ke Zoom dulu aja ya. Ya, Pak. Oke. Jadi legal drafting itu simpelnya buat undang-undang. Kalau kalian mau tahu, legal drafter itu bukan DPR ya Pak berarti. Nah, kalau kalian bayangkan legal drafter itu DPR, enggak. DPR itu memang lembaga legislatif, tapi yang membuat itu profesi tersendiri bernama legal drafter. Oke ya. Saya share screen dulu. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Minggu depan Pak Yuri. Saya terlanjur ini Pak. Pak Heru udah ini kayaknya. Apa mungkin Pak Heru mau ini Pak? Masih. Ini Pak Heru mau nambahin sebentar ya. Pagi. Ya. Jadi kalau kita bicara membahas legal drafter itu, legal drafting itu adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Kalau di tingkat pusat namanya membuat undang-undang, ya. Jadi membuat rencana, ya, rancangan undang-undang RUU. Kalau di tingkat provinsi Ranperda namanya, rancangan peraturan daerah provinsi, ya. Kemudian di tingkat kota kabupaten itu rancangan, ya, peraturan bupati atau rancangan peraturan wali kota. Kemarin pengalaman saya di dalam membuat Ranperda itu diawali dengan yang namanya tinjauan, ya. Tinjauan secara filosofis, kemudian yuridis dan sosiologis.
terhadap satu peraturan yang akan mungkin direvisi. Jadi legal drafter itu tidak harus membuat, tetapi juga merevisi atau mengganti, atau yang ketiga membuat yang baru. Ketika mungkin satu peraturan perundangan, contohnya adalah perda sudah tidak bisa mengakomodir ya hal-hal yang ada di masyarakat, maka bisa diganti. Kalau hanya satu pasal namanya direvisi, beberapa pasal bab itu direvisi. Tetapi kalau lebih dari 50%, maka menjadi perda baru. Ini perlu saudara tahu karena saya praktek di dalam perubahan peraturan daerah, kalau lebih dari 50% menjadi perda baru, bukan revisi begitu. Nah, kemarin contoh ini ya. Karena saya membuat dengan tim itu membuat perda baru, ranperda, yaitu perlindungan perempuan dan perlindungan anak, maka di situ mengkaji undang-undang sebelumnya atau peraturan perundangannya sebelumnya. Itu dikaji dengan naskah akademik. Setelah naskah akademik secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis ketemu itu disetujui, kemudian membuat draft ranperda. Di dalam draft ranperda itu digodok ya, dari mana? Kalau dari eksekutif, contoh kalau kemarin dari dinas ya, pemberdayaan perempuan, di situ dibuat. Setelah itu ya diajukan ke tim hukum provinsi ya, Provinsi Jawa Tengah. Di situ ada dialog antara tim hukum dengan legal drafternya gitu. Kemudian setelah disetujui, diajukan oleh gubernur. Kalau sudah disetujui gubernur, lalu dikonsultasikan kepada dewan. Dalam hal ini adalah DPRD. Di dalam konsultasi dewan inilah ya, mungkin ada masukan dari anggota dewan atau ada hal yang kurang bagus. Di situ proses namanya legislasi. Jadi perlu saudara tahu, memang di dalam naskah akademik atau draftnya nanti jadi draft, itu draftnya bisa dari legislatif bisa dan juga dari eksekutif. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin menambah dan wawasan saudara. Terima kasih Pak Glam. Iya Bapak. Gimana nih? Jadi lebih ngerti nggak nih kalian awal-awalnya kayak gimana sih? Ring-ringannya apa itu legal drafting atau teori perancangan hukum? Barusan Pak Air kan sudah memberi sebuah penjelasan singkat. Apa sih itu teori perancangan hukum? Sebenarnya ada perbedaan ini ya, perbedaan definisi di sini ya. Kalau kita bicara mengenai legal drafting, itu perancangan hukum. Di sini kita mata kuliahnya adalah teori perancangan hukum. Jadi mungkin apa? Jadi dia ini adalah mata kuliah terkait teori-teori atau mungkin bisa dibilang sebagai cara-cara kita untuk melakukan sebuah perancangan hukum seperti itu. Sebagaimana yang telah diutarakan sama Pak Her tadi barusan, perancangan hukum itu sebagian besar dibagi jadi dua. Yang pertama yang dibuat sama pemerintah pusat, sama yang dibuat sama pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu ya undang-undang, bisa juga yang dari menteri dan lain-lain, itu legal drafting. Oke ya. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, kita bicara dulu mengenai next gimana tuh nih? Ini sebenarnya kontrak kuliah ya. Sebenarnya saya udah memasukkan kontrak kuliah, tapi karena kita sifatnya online, sedikit info aja, semoga saja nanti kita bisa sebelum pasca UTS ya, semoga bisa ini offline. Karena saya dengar katanya vaksinnya udah ditemukan sih, semoga aja jadi. Saya sendiri berharap semoga vaksinnya cepat ketemu, cepat diselesaikan, supaya kita bisa kuliah lagi seperti sedia kala. Ini adalah kontrak kuliah kalau offline. Untuk kontrak kuliah yang bersifat online, simpel aja, nanti perkuliahan yang pertama kali memang menggunakan Zoom, jangan khawatir hanya perkuliahan pertama saja. Perkuliahan selanjutnya kita akan kembali ke metode semula. Tapi kalau misalnya ini teman-teman pada mau bisa pakai Zoom lagi, saya malah sebenarnya ada kepikiran
kebetulan ini saya ada kenalan yang merupakan seorang legal drafter, orang Jakarta, kebetulan teman akrab saya, kapan-kapan tak undang, nanti kita diskusi bareng. Jadi biar kalian tahu kayak gimana sih legal drafting yang dari memang profesinya langsung. Nanti coba saya ajak orangnya, biar nanti bisa nimbrung juga, sekaligus untuk sharing-sharing dengan kalian. Nah, terus kedua, kuliahnya kan seperti biasa. Terus absensi, nanti saya akan menggunakan mulai sekarang absensi tidak melalui WhatsApp. Absensi nanti saya akan buatkan Google Form khusus. Nanti kalian tinggal membuka linknya, isi di sana. Dan tentu saja baru akan saya bagikan ketika kuliah udah selesai. Oke ya. Kalau kuliah baru mulai udah saya kasih mesti udah pada logout semua. Ya enggak? Iya, Pak. Oke. Nah, terus terkait yang tadi saya udah tekankan sekali lagi, nanti ke depannya bagi yang belum UTS, UAS, absennya kurang atau tugasnya kurang, segera menghubungi saya. Ya. Usahakan kalian selalu bersifat aktif. Jangan menunggu dosen telepon kalian. Karena bisa saja, sama saya manusia, mungkin saya bisa miss, lupa telepon kalian, tapi saya pastikan selalu saya infokan di grup WA ketika ada mahasiswa yang memiliki kekurangan. Entah UTS-nya, entah UAS-nya, pasti selalu saya infokan. Jadi kalau bisa, sebelum itu sudah kalian selesaikan dulu. Supaya nanti nilai kalian keluar. Oke? Terus untuk tugas nanti agak spesial. Kenapa? Karena untuk tugas saya minta tugasnya bersifat kelompok. Satu kelas ada berapa orang nih? Kalian berapa orang nih? Nggak ada 40, Pak. Nggak apa-apa. Ini Akbar Daironi ngapa angkat tangan nih? 23 kayaknya, Pak. Hah? Kayaknya 23. Enggak. Akbar ini kenapa angkat tangan? Ada apa Akbar? Akbar kenapa? Mungkin mau tanya atau apa? Kalau mau tanya silahkan. Nanti kalau ada pertanyaan selama perkuliahan silahkan ini ya. Klik yang raise hand untuk bertanya. Oke, kita lanjut ya. Ini buku-buku yang saya sarankan. Oh, baterainya habis. Sebentar ya, baterainya habis. Wajahnya kuyu-kuyu kabeh burung mangan iki mesti. Udah. Nah, lebih enak kan? Nah, kuliah online tuh seperti ini ya. Kalau sekali dua kali kayaknya seneng ya, tapi kalau lama-lama bosen dia. Kita berharap aja moga-moga COVID-nya segera berakhir, supaya kita bisa kuliah seperti sedia kala. Oke, lanjut. Ini buku-buku yang saya sarankan untuk teori perancangan hukum. Nanti bisa kalian cari. Di toko buku juga ada, atau kalian kalau misalnya bingung, nanti bisa buka slide saya saja. Di sini sudah bisa buka Spada semua belum? Ini dua partisipan raise hand, siapa nih? Ada yang mau tanya? Akbar, Niken, ada apa? Mau ke WC? Enggak, Pak. Saya nyoba, Pak. Saya kira mau ke WC. Saya lanjut ya. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Oke. Untuk silabusnya nanti hanya ada 6 saja. Karena kita nanti akan lebih fokus ke pembuatan
legal drafting itu sendiri, pembuatan naskah undang-undang. Nanti kebetulan saya punya juga rancangannya. Nanti Pak Her, kalau mau saya boleh minta contoh rancangannya, bukan Pak? Perda Bapak tadi. Buat ini mahasiswa nanti Pak. Oke. Tuh, Pak Her juga udah bersedia minjemkan rancangan peraturan daerahnya yang sedang dikerjakan Pak Her. Ini saya juga ada rancangan undang-undang yang warisan budaya. Itu menarik banget karena kebetulan saya waktu itu tuh RUU itu kita sedang berusaha untuk gimana caranya memasukkan kretek sebagai warisan budaya non bendawi. Menurut kalian gimana kalau kretek masuk warisan budaya? Coba Heni. Saya pilih sembarang ya. Heni. Heni, kamu adakah di sana? Heni. Oh, nggak ada kayaknya. Ya, Heni. Terdengar nggak, Heni? Dengar, Pak. Oke, Heni. Menurutmu kalau misalnya kretek jadi masuk dalam undang-undang warisan budaya, kita akui sebagai budaya, kita setuju nggak? Halo? Ya, Pak. Halo. Halo, Heni. Menurut kamu gimana? Maaf, Pak. Tadi apa, Pak? Kalau misalnya kretek dimasukkan sebagai warisan budaya yang wajib kita lindungi, kamu setuju nggak? Kretek itu apa ya, Pak? Kretek, Kretek itu apa, Pak? kretek itu rokok. Koneksimu memang lagi jelek toh, Heni? Iya, Pak. Oke deh, sambil dengerin ya. Oke, jadi pada dasarnya sih memang udah banyak gerakan-gerakan yang mencoba supaya salah satu budaya kita, rokok kretek itu masuk ke warisan budaya. Supaya apa? Kalau negara lain mengklaim kretek itu milik mereka, kita bisa mengatakan tidak. Itu punya kita, seperti itu. Nah, legal drafting itu kalau bayangan kalian membuat undang-undang, enggak juga ya. Ada lagi namanya legal drafting yang pembuatan naskah akademik. Ini kita akan bahas lebih lanjut. Jadi dalam membuat undang-undang itu enggak lantas DPR ngurumusin, aku membuat undang-undang ini pasalnya gini, enggak. Ya. Dalam pembuatan undang-undang, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah adanya naskah akademik. Naskah akademik ini dibuat oleh tim yang biasanya terdiri dari para praktisi di bidang tersebut sama akademisi. Makanya Pak Her, saya, ini kadang diundang juga untuk pembuatan naskah akademik ini. Kalau kalian bingung naskah akademik kayak gimana, coba di sini ada nggak yang pernah buat karya tulis? Sandi pernah? Sandi pernah nggak buat karya tulis?
Sandi. Pernah buat karya tulis nggak, Sandi? Yang ada pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan. Pernah nggak? Di unmute coba kamu. Halo? Sandi? Di sini yang sinyalnya bagus siapa? Coba ada yang mau jawab nggak? Ada yang sinyalnya bagus? Oke, tampaknya Sandi, nah malah sinyalnya keluar dia. Oke deh, langsung saya skip aja ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada satu kasus yang ingin saya bahas dulu. Di sini saya lihat Niken, sinyalnya bagus ya Niken? Niken, Deva. Sinyalnya bagus? Lancar, Pak. Bagus. Tapi suaranya kecil ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Niken, kamu pernah dengar undang-undang RUU Cipta Lapangan Kerja nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Wah, jarang baca berita itu. Jadi semenjak 2019 akhir, pemerintah sempat kisruh juga sih. Jadi pemerintah itu tiba-tiba muncul namanya RUU Cipta Lapangan Kerja. Kalian bisa browsing-browsing, kayak gimana sih itu undang-undang RUU-nya. Yang jelas, RUU ini mendapat tekanan keras dari asosiasi buruh dan para pekerja. Kayak, kenapa sih ditolak? Simpelnya gini, kita bicara dari pembuatannya dulu aja ya. Yang sudah saya bilang sebelumnya, dalam membuat rancangan undang-undang, yang paling wajib tuh harus punya namanya naskah akademik. Ya, kita harus punya yang namanya naskah akademik dulu. Tapi dalam pembuatan rancangan undang-undang ini, cuman makan waktu Ciptaker cuma sebulan tuh ya Pak? Cuman sebulan doang. Ya, membuat RUU cuman membutuhkan waktu 1 bulan. Ini waktu yang teramat sangat singkat. Kita ambil contoh lah, wong membuat RUU KUHP yang baru itu hampir 40, 50, 60 tahun ya Pak ya? RUU KUHP. 60 tahun belum jadi RUU KUHP. Ini ada RUU yang cuman memakan waktu 1 bulan udah jadi. Itu ibarat masak nasi goreng, baru nyemplungin, belum dioseng-oseng udah diangkat. Jadi masih bumbunya masih mentah ya. Bawangnya urung keoseng gue. Seperti itu kira-kira. Nah, itu dari segi pembuatan. Tapi dari segi yang substansinya banyak masalah di sana. Halo. Pada sepi semua ya. Oke. Dari segi pembuatan, dari segi substansi juga banyak masalah di sana. Kuliah Zoom. Nah, dari segi pembuatan, dia juga banyak masalah. Dari segi substansi. Apa masalahnya? Saya lansir dari Detikcom ya, 6 tuntutan buruh terkait penolakan RUU Ciptaker. Yang pertama itu,
upahnya itu sekarang hitungannya per jam. Ya. Kalau dulu upahnya itu hitungannya per bulan, sekarang hitungannya per jam. Semakin banyak jam kamu kerja, semakin ini. Ini sekali lagi bisa berpotensi sekali lagi ini bisa berpotensi membuat pengusaha ngei duit nggo gaji sesukanya, seperti itu. Bahaya ya. Terus kedua, sanksi bagi pengusaha nggak ada. Pasal yang memberikan sanksi ketika pengusaha tidak memberikan hak bagi pegawainya dihapus. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa nggak ada. Ini bisa bahaya, bisa sesukanya nanti pengusaha. Next, yang paling penting dan yang paling ini harus butuh kajian lebih dalam adalah pesangon. Pesangon sekarang tidak ada, tapi menggunakan istilah lain. Istilahnya beda, saya lupa nama istilahnya. Tapi untuk istilah pesangon yang baru ini, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang lama. Seperti itu. Oh, pesangon, mohon maaf. Pensiun ditiadakan, tapi adanya pesangon. Oke ya. Kalau buat yang belum tahu, kalau misalnya pekerja itu udah mau masanya pensiun, dia akan mendapatkan uang pensiun. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang baru, uang pensiun ini ditiadakan, adanya uang pesangon. Otomatis uang yang didapatkan pekerja lebih sedikit. Oke ya, next. Outsourcing sekarang. Pengusaha bisa menggunakan jasa outsourcing yang tidak ada batasan waktu. Jadi ketika misalnya pekerja ini membutuhkan tenaga outsourcing, dia bisa memperkerjakan pegawai outsourcing tadi tanpa adanya batas waktu. Dipekerjakan selamanya mungkin bisa juga. Ini sangat menghemat keuangan pegawai. Pengusaha nggak perlu menggaji penuh untuk para pegawai outsourcing, kan berarti. Ada lagi TKA, ini juga penting. Dalam Undang-Undang Cilaka, Ciptaker ya sekarang namanya, dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, ini ada pasal yang mengatur tenaga kerja asing. Oke ya. Kalau dulu tenaga kerja asing itu, dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang lama, diperbolehkan bekerja di Indonesia, tapi untuk posisi-posisi yang kira-kira bisa memungkinkan untuk adanya alih teknologi. Misalnya nih, insinyur misalnya. Kalian tahu kan engineer? Dalam misalnya membahas, kita misalnya nih ada proyek pembangunan jembatan. Maka TKA-TKA tadi hanya boleh masuk untuk bekerja sebagai engineer-nya. Sebagai pendesain bangunannya. Karena kalau misalnya mereka ada di posisi itu, otomatis bisa mengajari orang-orang Indonesia. Itu dalam undang-undang yang lama. Undang-undang yang baru memperbolehkan tenaga kerja asing ini masuk ke bidang yang lain. Jadi kasarnya sekarang kalau misalnya kuli itu boleh dari TKA. Bahaya nggak menurut kalian? Jelas bahaya. Karena apa? Karena pekerja Indonesia ini dikhawatirkan bisa kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Ini kalau saya baca argumennya dari DPR, pasal ini dibuat dengan alasan supaya bisa menstimulasi semangat kerja para pekerja Indonesia. Karena saya lupa apa omongannya. Katanya dengan adanya ini nanti bisa lebih semangat lagi kerjanya orang Indonesia. Saya nggak tahu benar apa enggak. Terus yang itu aja. Ada 6 ya Pak? Iya, masa buruh ini Pak? Buruh alih teknologinya gimana? Itu kira-kira itu tentang Ciptaker. Kalau kalian penasaran silakan browsing. Nanti kita selama mata kuliah legal drafting ini kita akan banyak membahas mengenai rancangan undang-undang yang sempat
atau mungkin yang sekarang sedang menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Oke, karena nampaknya udah pada capek semua, sebagaimana yang udah saya janjikan, kita perkuliahan hari ini hanya sekedar brainstorming. Jadi saya harap kalian masih semangat. Terus, bagaimana yang telah saya janjikan, untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan absensi menggunakan media Google Form. Jadi tolong diisi. Nanti kita untuk perkuliahan selanjutnya kita akan menggunakan media WhatsApp seperti biasa. Terus nanti kita akan diskusikan kalau misalnya pada mau semua, kita bisa sekali-kali Zoom-an lagi. Oke? Saya rasa hanya itu saja. Terima kasih telah mengikuti kuliah kita yang menggunakan media Zoom. Ya, walaupun sekitar 40 menit, tapi saya harap materi yang kalian dapatkan di waktu yang singkat ini bisa membantu kalian untuk brainstorming supaya nanti bisa semangat mengikuti perkuliahan saya. Dan sedikit bocoran, nanti untuk tugas kalian, ya, untuk tugas kalian nanti, karena namanya aja legal drafting, maka kalian akan saya suruh untuk beneran menjadi legal drafter. Karena kan nanti tugasnya akan suruh membuat undang-undang. Ditunggu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya udah semua kan? Saya close ya. Ya, Pak. Assalamualaikum.